Assalamualaikum kadang-kadang semuanya. Udah lama aku nggak upload video, akhirnya bisa upload lagi. BTW maaf ya kalau kalian sedikit keganggu sama suaraku yang agak bindeng karena hari ini aku lagi flu. Dan di video kali ini aku bakal menceritakan tentang salah satu tokoh anime yang sangat-sangat populer dari zaman dulu, dari zaman kita kecil bahkan sampai sekarang. Yang pasti berhubungan dengan cerita Doraemon. Kalian harus nonton sampai habis. Selamat menonton. Siapa sih yang gak kenal sama salah satu tokoh anime yang satu ini? Kalau aku bilang sih ini nih salah satu tokoh anime yang sangat-sangat legendaris. Pokoknya udah gak asing lagi di telinga kita, khususnya anak 90-an nih. Namanya Nobita, dalam animenya dia itu adalah seorang anak laki-laki, masih SD, sering lupa ngerjain PR. Atau bisa dibilang juga dia itu anak yang lumayan pemalas. Dan dia juga sering datang terlambat ke sekolahnya. Dan dalam animenya juga Nobita ini punya sahabat andalannya. Seperti yang udah kalian tahu, siapa lagi kalau bukan Doraemon. Nah, dalam animenya itu Doraemon itu adalah sebuah robot kucing dan Doraemon ini berasal dari masa depan. Nah, bicara tentang Doraemon dan Nobita, banyak cerita dan teori yang beredar kalau Nobita adalah anime yang dibuat dari kisah nyata seorang anak laki-laki. Oke, lanjut aku bahas ya. Di sini aku bakal menceritakan tentang teorinya Nobita yang banyak beredar di situs-situs manapun. Aku baca semuanya sampai tuntas dan aku rangkum di sini. Jadi, menurut banyak cerita yang aku baca, tokoh kartun yang bernama Nobita ini ternyata diambil dari kisah nyata. Dari seorang anak laki-laki yang berusia 16 tahun yang berasal dari negara Jepang. Jadi menurut ceritanya dan teori-teori yang udah beredar, Nobita ini sebenarnya menderita penyakit skizofrenia. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu skizofrenia, jadi skizofrenia ini adalah gangguan mental yang terjadi dalam waktu panjang. Nah, gangguan ini tuh menyebabkan penderitanya ini mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan tingkah perilaku. Kalau kalian pernah lihat video aku yang tentang Isabella Guzman, nah penyakit ini tuh juga dialami sama si Isabella Guzman yang membunuh ibunya itu. Nah, menurut cerita dan teori yang beredar, ternyata penyakit ini tuh juga diderita sama si Nobita ini di kehidupan nyatanya, yang membuat tingkah lakunya Nobita ini berbeda dari anak-anak pada umumnya waktu itu di Jepang. Nobita yang berusia 16 tahun, pada saat itu si Nobita ini selalu ngerasa kesepian. Bahkan si Nobita ini menganggap dirinya itu nggak punya kemampuan apa-apa. Kurang lebih ceritanya itu hampir sama dengan cerita Nobita di dalam kartun Doraemon ini, yang sering kali murung, sedih, putus asa. Bahkan Nobita ini sering kali gagal dalam hal apapun. Bahkan di sekolah juga Nobita sering mendapat nilai 0. Kalaupun Nobita ini berhasil melakukan sesuatu, di dalam ceritanya dia itu pasti dibantu sama ini nih, Doraemon, menggunakan berbagai alat-alat ajaibnya yang dia keluarkan dari kantong ajaibnya di depan perutnya. Nah, apa hubungannya Nobita dengan Doraemon di kehidupan nyatanya? Ini katanya bener-bener ada. Nah, karena si Nobita ini punya penyakit skizofrenia, dia sering sekali berhalusinasi. Suatu hari dia itu berhayal, dia menemukan teman hayalannya, yaitu si Doraemon ini. Dia berhayal kalau dia itu punya teman berbentuk robot kucing dengan kantong ajaib di depan perutnya yang bisa ngeluarin banyak alat-alat ajaib yang bisa ngebantu si Nobita ini. Dan dia beri nama Doraemon. Nobita ini berhalusinasi kalau Doraemon itu memang ada. Dia bahkan sering bicara, ketawa, atau apapun itu dengan teman hayalannya si Doraemon ini. Dan menurut ceritanya, padahal kalau dilihat sebenarnya Doraemon itu nggak ada. Karena Doraemon itu cuman ada di pikiran dan isi kepalanya si Nobita itu. Jadi cuman imajinasinya si Nobita tadi. Jadi suatu hari teman-teman sekolahnya Nobita ini tahu tentang penyakit Nobita. Tentang Nobita yang mengalami skizofrenia. Dan teman-temannya juga tahu kalau Nobita ini berhayal kalau dia itu punya teman yang bernama Doraemon
yaitu sebuah robot kucing. Akhirnya karena itu semua teman-teman sekolahnya Nobita itu ngebully si Nobita ini, diolok-olok dia sama temennya, karena menurut teman-temannya dia tuh nggak masuk akal, nggak mungkin ada robot kucing terus dia ngomong sama Doraemon sedangkan mereka tuh ngelihat Doraemon itu nggak ada. Nah, soal Nobita yang mendapat bulian di dunia nyatanya itu tuh sama seperti cerita di dalam kartun Doraemon. Kalau Nobita itu sering mendapat bulian, ejekan dari teman-temannya, yaitu si Giant dan Suneo. Nah, di kisah nyatanya Nobita, karena dia sering mendapat bulian dari teman-temannya, akibatnya gangguan mental skizofrenianya si Nobita ini makin bertambah parah. Dia itu semakin merasa kacau, mendapat perlakuan buruk dari teman-temannya yang ngebully dia. Lama-lama si Nobita ini nggak kuasa ngenahan semua beban yang masuk ke dalam pikirannya. Dan apa yang dia dapat dari teman-temannya itu jadi beban sendiri di kehidupan dia. Akhirnya di usia Nobita yang masih muda, masih 16 tahun, menurut cerita yang beredar, Nobita ini memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, terlepas dari cerita yang aku ceritakan barusan, faktanya teori Nobita terkena skizofrenia itu justru ditentang sama pihaknya Fujiko F. Fujio. Jadi Fujiko ini adalah seorang pencipta karakter Nobita yang sesungguhnya. Mereka bilang ya selayaknya kartun pada umumnya, keberadaan Doraemon, Nobita, dan semua tokoh-tokoh kartun yang terlibat di dalam film Doraemon itu nggak lebih dan nggak kurang hanya bentuk cerita fantasi pada umumnya yang tujuannya itu untuk menghibur anak-anak. Pokoknya mereka tuh menjelaskan kalau Nobita itu nggak berhalusinasi. Nobita, Doraemon, dan semuanya itu hanya bentuk fantasi dan imajinasi doang. Nah, itulah tadi cerita yang beredar tentang Doraemon dan Nobita. Tentang kisah nyatanya Nobita itu tuh sampai sekarang belum ada bukti yang kuat kalau ceritanya itu benar. Apalagi dari pihak penciptanya sendiri sudah klarifikasi kalau itu hanyalah cerita fantasi dan tokohnya itu juga tokoh imajinasi. Kesimpulannya pihak penciptanya itu menentang semua cerita yang udah beredar. Oh ya, kalau menurut kalian gimana? Apakah teorinya Nobita dengan Doraemon itu benar adanya atau justru malah sebaliknya? Kalau kalian punya pendapat, kalian boleh komen di bawah ya. Kalau tentang cerita yang beredar, kita itu sebenarnya nggak bisa percaya gitu aja, apalagi nggak ada bukti yang kuat kalau itu adalah kisah nyata. Walaupun udah banyak sekali situs dan laman website yang meng-up cerita tentang kisah nyatanya Nobita yang mengidap skizofrenia, itu tuh belum bisa dipercaya karena emang belum ada bukti konkret mengenai kisah nyata itu. Nah, buat kalian juga yang mau merekomendasi untuk konten aku berikutnya, kalian boleh komen di bawah ya. Dan buat kalian yang udah menonton, mau lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share dan jangan lupa ya kalian aktifkan loncengnya agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel Okezin. Assalamualaikum. Minna 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 kanaete kureru fushigina poke de kanaete kureru ang 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 totemo daisuki Doraemon